Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan KAL, dan pada pembahasan hari ini saya akan membahas tentang uh, sistem persamaan linier. Sebenarnya pembahasan untuk sistem persamaan linier ini sudah dijelaskan dulu pada saat di bangku SMP kelas kelas 11 ya, kalau tidak salah ya. Ini sudah dibahas di kelas 11 dulu pada saat SMP, bukan SMA ya, di SMP. Dan di materi pembahasan untuk KAL hari ini adalah sistem persamaan linier. Jadi kalian sudah paham atau tidak? Ya, bagi yang sudah paham, dengarkan saja ya, anggap lewati saja. Jika yang masih belum paham ya, dengarkan pembahasan saya. Oke, tanpa panjang-panjang, tanpa panjang lebar, eh, apa? Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem persamaan linear itu. Yang kedua adalah persamaan linear, yang ketiga adalah sistem linear. Nah, penyelesaian persamaan linear itu secara umum ya itu bisa menggunakan metode eliminasi, dan yang kedua itu adalah menggunakan metode substitusi. Ya. Oke, tanpa panjang lebar, next. Kajian sistem persamaan linear dan penyelesaiannya merupakan topik utama dalam aljabar linear. Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa terminologi dasar dan mendiskusikan metode penyelesaian umum dari persamaan linier tersebut. Akan dibahas pula mengenai kelemahan dan keunggulan sistem penyelesaian secara umum tersebut. Oke, sistem persamaan linier. Nah, sebuah garis dalam bidang XY dapat disajikan secara aljabar dalam bentuk A1X dan ditambahkan dengan A2Y sama dengan B. Secara umum, suatu persamaan linier dalam N berubah adalah A1X1 plus A2X2 plus A3X3 ditambahkan bla 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 sampai AN XN. Artinya X-nya itu variabel, ya variabel, sedangkan A-nya itu adalah konstanta. Ya. Konstanta di sini berkisar dari 1 sampai 9 ya. Sedangkan apa itu namanya? Oh, bukan 1 sampai 9 sih. Ya dari 1 sampai berapa gitu ya. Positif terus sampai 100, 200 sampai ke berapa. Sedangkan X-nya ini adalah variabel tertentu. X1 dengan X2 berbeda, X2 dengan X3 berbeda. Ya, artinya beda variabel. X1, X2 artinya jika seumpama di persamaan itu ada 4 variabel yang berbeda, maka X1, X2, X3, X4 gitu ya. X-nya sampai X4 artinya ada 4 variabel yang berbeda gitu ya. X1 ditambahkan dengan X2 gitu ya, itu tidak bisa gitu ya. X1 ditambahkan dengan X2 itu tidak bisa karena variabelnya berbeda. Ya, berbeda hal dengan yang seperti ini. 3x1 ditambah 5x1 maka sama dengan itu bisa ditambah. Jika x yang berbeda artinya variabel yang berbeda ditambahkan, maka itu tidak bisa ditambahkan. Saya rasa kalian yang sudah lulus SMPTN apa namanya itu? SMPTN apa UNBK yang sudah lulus masuk ke sini itu, saya rasa kalian paham ya mengenai apa yang saya jelaskan ini. Ya, jika seumpama kalian ada yang tidak paham, silakan ya tanyakan ya, kan ada juga peluang kalian tidak paham gitu. Lah di sini dengan A1, A2, A3 dan AN dan B konstanta real. Contohnya X plus 3Y sama dengan 7 ya. X1 dikurangi 2X2 dikurangi 3X3 ditambahkan X4 sama dengan 7. Atau X1 tambah X2 tambah X sampai ke XN sama dengan 1. Itu adalah persamaan linear. Oke.
Nah, penyelesaian persamaan linier di sini dapat diselesaikan dengan menggunakan model pemisahan. Contohnya, dapat menyelesaikan jika variabelnya dua ya. Jika variabelnya dua itu bisa dilakukan dengan model pemisahan. Artinya X dan Y variabelnya 2 atau X1 dan X2 variabelnya 2 gitu kan ya. Artinya bisa menggunakan model pemisahan. Contohnya bagaimana? Dapat diselesaikan dengan menetapkan sembarang nilai ya di salah satu variabelnya. Artinya kita tetapkan nilai tertentu, maka kita substitusikan, maka kita akan mengetahui nilai yang satunya. Gitu ya. Misalkan jika seumpama ya, sebentar, n mana n? Oke. Ini coba praktekkan ya. Gak bisa di zoom. Ini 4x dikurangi 2y sama dengan 1. Lah, jika jika x-nya itu dikasih nilai 2 ya, x-nya dikasih nilai 2, maka disubstitusikan di sini. 4 dikalikan 2, x-nya ini diganti 2. Kan jika seumpama x diganti 2, artinya 4 dikali 2 dikurangi 2y sama dengan 1. Iya kan? Ngerti maksudnya ya? Enakan gini ya. Oke. X-nya masuk di sini. X-nya diganti 2, maka 4 dikali 2 sama dengan 8 ya, sama dengan gak enak juga ya. Oke. Ini diganti 2. 4x diganti 2. Jadi 8 dikurangi 2y sama dengan 1. Gitu ya. Lah 4x dikurangi 2 sama dengan 1. Lah 8 dikurangi 2y sama dengan 1. 8 jika kita lewati sama dengan di sini ya, 8 jika kita melewati sama dengan di sini pindah ke 1, maka akan menjadi min 7 ya. Min 7 ya, benar, min 7. 1 dikurangi 8 itu artinya. 1 dikurangi 8 sama dengan min 7. Lalu yang di sisi kanan dibagi 2, di sisi kiri dibagi 2, maka menjadi 7/2. Minus dibagi minus sama dengan positif. Jadi nilainya adalah 7/2 seperti ini. Gitu ya. Artinya kita masukkan nilai ke salah satu variabel ya, ke salah satu variabel variabelnya diberikan nilai tertentu ya, dipastikan nanti nilai yang satunya akan diketahui dengan cara nilai anggaplah nilai x-nya ya, nilai x dan y gitu ya. X-nya itu diberi nilai dulu sembarang, entah itu 2, entah itu 3, anggaplah 3 ya. Maka y-nya itu bisa diketahui ya, dengan catatan y-nya itu bisa diketahui dengan x yang bernilai 3 gitu maksudnya. Ngerti ya, paham ya? Jika tidak paham silakan kalian komentar ya. Jika seumpama ada yang masih belum jelas dengan pembahasan saya, silakan komen. Nanti akan saya berikan hitungan manualnya versi bukan rekam layar, bukan versi rekam layar seperti ini, tapi akan saya jelaskan menggunakan rekam manual biasa gitu. Nanti jika seumpama ada di antara kalian yang masih belum paham gitu ya. Jika seumpama kalian paham ya syukur gitu ya. Jika seumpama ada yang masih belum paham ya silakan dikemukakan. Jika kalian malu komen di grup ya, komen di komentar, silakan chat pribadi. Kalau kalian belum paham, jangan disembunyikan. Kalau kalian tidak ada komentar, akan saya anggap paham semua gitu ya. Oke, saya lanjut ya, next ya. Dapat diselesaikan, oke. Lalu yang nomor 2, x1 dikurangi 4x2 ditambah 7x3 sama dengan 5. Dapat diselesaikan dengan menetapkan nilai sembarang untuk dua peubah tersebut sehingga diperoleh nilai peubah yang lain. X sama dengan 1, X sama dengan 2 ya.
Jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, lalu X1-nya kan sama dengan 2, disubstitusikan ya. X2-nya sama dengan 1, disubstitusikan. Maka X3-nya sama dengan berapa? Maka akan diketahui di situ. Gitu ya. Nah, di sini ya sekarang masuk ke sistem linier. Nah, di sini untuk pengertian sistem liniernya ya. Himpunan terhingga persamaan linear dalam pengubah X1, X2, dan X3 sampai ke Xn disebut sistem linier. Sederet angka S1, S2, dan S3 sampai ke Sn disebut suatu persamaan sistem tersebut. Misalkan sistem linier ya, 4x1 dikurangi x2 ditambah 3x3 sama dengan min 1. Lalu ada persamaan linier yang lain, 3x1 ditambah x2 ya ditambah 9x3 sama dengan min 4. Memiliki penyelesaian x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2 ya. Lah itu disubstitusikan ya. Maka setelah disubstitusikan, maka X3-nya bisa diketahui. Gitu ya. Karena gini, X1 kan sama dengan 1, X2 sama dengan 2 ya. X3-nya kan masih belum diketahui, maka disubstitusikan. 1 masukkan ke 4x1 ya. X2-nya masukkan ke min x2, nilai 2-nya itu ya. Lalu X3-nya dibiarkan sama dengan min 1 ya. Di sini juga sama dengan min 1. Nanti dikalikan, nanti ditambahkan, nanti dipindahkan sama dengan, nanti hasilnya bisa diketahui karena nilai tersebut memenuhi kedua persamaan linear tersebut. Nah, ini ada definisi ya, sebuah persamaan dengan sebuah variabel yang tidak diketahui. Sebagai contoh ya, misalkan ada sebuah persamaan 2x sama dengan 6. Tentu penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Ya kan? 2x sama dengan 6. Maka untuk x itu sendiri sama dengan 6 bagi 2. Selanjutnya, bila diketahui bahwa variabel a dan b adalah suatu bilangan tertentu dan kemudian dinyatakan beberapa nilai x dari persamaan ax sama dengan b, maka terdapat 3 kemungkinan penyelesaian yang bisa diperoleh. Yang yaitu yang pertama, jika a sama dengan 0 ya, jika a sama dengan 0 artinya variabelnya bernilai 0, maka persamaan 1 dapat dibagi dengan a sehingga jika a tidak sama dengan 0, saya tarik kembali kata-kata saya ya. Jika a tidak sama dengan 0 artinya konstantanya tidak bernilai 0. Ini kan konstanta. Mana tadi? Ini. Ini. Nilai a ini kan konstanta. Ya. A ini konstanta, b ini juga konstanta. Jika a tidak sama dengan 0 artinya ax itu kan sama dengan a dikalikan x, ya kan? Lah a-nya itu tidak sama dengan 0 artinya bukan 0. Ya bukan 0 berapa? Bisa min 1, min 2, min 3, min 4. Bisa berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bukan 0. Karena jika 0 maka ax sama dengan a dikalikan x, ya kan? Maka jika a-nya itu 0 sama dengan 0 dikalikan x, gitu kan artinya kan? Jika ax sama dengan 0, jika a-nya itu sama dengan 0, maka 0 dikalikan x, maka nilainya akan sama dengan 0. Maka b-nya itu juga sama dengan 0. Nah, di sini di contoh ini ya. Jika a tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 dapat dibagi dengan a sehingga x sama dengan b bagi a, konstanta dibagi a.
dan satu-satunya nilai X yang dapat diperoleh untuk menyelesaikan persamaan 1. Nah, sekarang jika jika A ya sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka tidak ada penyelesaian. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya jika A-nya itu sudah 0, maka dikalikan X pun akan bernilai 0. Artinya gini, 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap akan bernilai 0. Ngerti ya? Maka tidak mungkin sama dengan B-nya itu tidak sama dengan 0, itu nggak mungkin. Harus sama dengan 0 juga B-nya itu. Ngerti ya? Maka tidak akan ada penyelesaian karena tidak ada nilai X yang dapat memenuhi kondisi ya. Oke, 0 sama dengan A, sudah ya. Jika A sama dengan 0, maka B juga akan sama dengan 0. Maka beberapa pun nilai X akan dapat menyelesaikan 0 kali X sama dengan 0. Oleh sebab itu penyelesaiannya adalah tak terhingga. Oke, saya rasa kalian paham ya. Kalian kan sudah lulus itu ya. Apa namanya itu? Sudah lulus SPMB, SMPTN, apa itu namanya itu? Kalau zamannya kalian. Kalau zamannya saya itu ujian SPMB, ujian SMPTN. Itu pertanyaan-pertanyaan di SPMB itu, ujian apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di SMPTN itu sudah logika-logika itu, logika tingkat atas itu apa? Seperti pertanyaan Olimpiade Fisika itu yang ditanyakan itu. Masa kayak gini nggak paham ya. Ya saya kalau saya masih menganggap kalian tidak paham ini berarti saya terlalu meremehkan kalian gitu. Berarti saya terlalu meremehkan kalian. Tapi saya enggak, saya tidak meremehkan kalian. Lanjut ya. Oke, sistem dengan dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. 3x1 ditambahkan 4x2 sama dengan 2. Lalu ada persamaan yang kedua, itu adalah x1 ditambah 2x2. Oh maaf, saya ulang ya. 3x1 ditambahkan 4x2 sama dengan 2. Lalu x1 ditambahkan 2x2 sama dengan 0. Nah, ada banyak cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Berikut adalah satu cara yang umum digunakan, yaitu namanya adalah eliminasi. Langkah-langkahnya adalah dengan cara menghilangkan x1 dari persamaan 3. Artinya x1-nya yang mau dihilangkan atau x2-nya yang mau dihilangkan. Gitu ya. Langkahnya di langkah-langkah ini x1-nya yang mau dihilangkan. Dari persamaan 3 dengan dengan mengganti persamaan 3 dengan 3 persem 3 dikurangi persamaan 3 dan dikurangi persamaan 2 sehingga didapatkan nilai x1 ya, x1 lo kok 2x-nya kok sama dengan min 2. Ini kok gimana ya? Kalau eliminasi itu disamakan, variabelnya itu disamakan. Ini kan 3 ya. Ini kan 3. 3. Maka di bawah juga harus dikalikan jika mau dieliminasi ya. Ini kan mau dieliminasi ceritanya ini. Jadi x1-nya mau dieliminasi, anggaplah gitu ya. Maka yang di sini ini ini semuanya dikalikan 3 agar sama ya, x1-nya yang persamaan yang di atas dengan persamaan yang di bawah itu sama-sama bernilai 3x1. Maka di persamaan yang ada di bawah ini dikalikan 3 semua. Nanti akan bernilai 3x1 ditambahkan 6x2 sama dengan 0 gitu. Lah setelah itu baru dieliminasi. Gitu ya. Aduh. Lah baru dieliminasi. Ini dieliminasi. Maka tinggallah 4 ya, 4 sama dengan 2 ya, 4 sama dengan 2 dikurangi 6x. Ya dikurangi 6x. Dikurangi
4x2 sama dengan 2 dikurangi 6x2 sama dengan 0. Maka berapa? 4x2 itu dikurangi 6 berapa? 4x2 dikurangi 6x2 berapa? Min 2x, ya kan? Ya benar ya. Min 2x sama dengan 2. Min 2x sama dengan 2. Jadi x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa ya? Kan dikurangi, ya kan? Dikurangi. Ya benar ya. 6x min 2, ya kan? Berarti x-nya sama dengan min 1. Ya enggak? X-nya sama dengan min 1. Nah, setelah itu masukkan ke sini. Masukkan variabelnya ke sini apa? Aduh. Ini gak enaknya pakai ini, gak enaknya itu. Aduh, mana tadi? Ini. Ini ya. Jadi gitu, masukkan ya. X1 ditambahkan 2x2 sama dengan 0. Ya, 2 dikalikan min 1. Jadi min 2. X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. X1-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan min 1 gitu hasilnya. Lalu langkah yang kedua adalah persamaan 5 dapat dengan mudah diselesaikan dengan kedua sisi dengan 2 sehingga didapatkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 1, X1 sama dengan 2. Langkah ketiga, maka diperoleh penyelesaian untuk persamaan 2 yaitu gini. Ya udah. Ya. Langkah keempat, setelah penyelesaian didapatkan selanjutnya dapat dilihat kebenaran dari penyelesaian yang telah didapat dengan mensubstitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan. Ini cengih ini sudah SMA SMP ini. Sebuah sistem dengan 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Tadi kan contohnya kan di sini kan 2 variabel yang tidak diketahui, iya kan? Nih 2 ini. 2 variabel X1 dan variabel X2. Lah sekarang variabelnya itu nambah 1 yaitu 3 ya. Sebuah sistem dengan 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Prosedur yang sama dengan 2 peubah juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem 3 persamaan linear 3 peubah, yaitu dengan metode eliminasi, substitusi, dan geometris. Tidak semua sistem persamaan dapat diselesaikan dengan nilai yang benar. Nih, selesaikan persamaan berikut. Nah, ini 2x1 ditambahkan 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5. Yang persamaan yang kedua itu adalah 4x1 ditambahkan 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 3. Lalu yang ketiga itu adalah 2x1 dikurangi 3x2 ditambah x3 min 1 sama dengan 2x1 min 3x2 plus x3 sama dengan min 1. Menggunakan eliminasi ya, persamaan eliminasi X1 dan dari persamaan 11 dan 12. Persamaan 11 dan 12 kan ini 4 min 3 sama dengan 3, ya kan? Lalu yang 12 itu 2 min 3 1 ya sama dengan min 1. Nah, di sini persamaan eliminasi X1 di persamaan X2, X plus dan 12 itu persamaan 11 diganti persamaan 11 diganti persamaan 11 dikurangi 2 kali persamaan 10. Artinya ada yang mau dieliminasi gitu. Nah, ini kan artinya yang kalau seumpamanya rumusnya di sini lihat persamaan 11 lalu dikurangi 2 persamaan 10. Artinya kalau 2 persamaan 10 yang mau dihilangkan X1-nya, ya kan? Lihat. Nanti jika seumpamanya yang baris yang ini mau dikalikan 2, maka yang sama nanti kan ini
4 ya, 4 dengan 2-nya ini. Artinya ini yang mau dieliminasi. Gitu ya. Ini yang mau dieliminasi. Gitu. Oke. Maka setelah dieliminasi ya menghasilkan ini ya. Dieliminasi menghasilkan lalu persamaan yang ya, ini tidak hanya persamaan 11 dan 12 saja. Persamaan yang kedua itu adalah persamaan 12 dengan persamaan 10. Ya kan? Ya, persamaan 12 dengan persamaan 10 karena sama-sama bernilai 2x. Ya, ini kan 2x. Ini juga 2x. Maka tanpa dilakukan perkalian kepada seluruh variabel ya, maka cukup ya. Didapatkan hasil persamaan 14 dan persamaan 15, yaitu min 2x2 kurangi x3 sama dengan min 7. Lalu persamaan 15 yaitu min 6x2 ditambahkan 2x3 karena x1 nya sudah dieliminasi. Setelah itu lakukan, kan ini kan sudah dari 3 variabel kan sudah didapatkan satu variabel. Didapatkan 2 variabel ya kan ya. 2 variabel yang berbeda. Nah, lakukan cara yang sama dengan yang dilakukan dengan ya, yang cara yang ini ya, sistem dengan dua persamaan dengan 2 variabel yang tidak diketahui. Lakukan dengan cara yang contoh ini. Ya, sama kan? Saya rasa kalian paham ya. Meskipun tanpa saya jelaskan ini saya males ya ngucehnya ya. Karena kalian paham loh. Jadi tak baca aja ya. Selanjutnya X2 dieliminasi dari persamaan 15 dengan mengurangkan dengan hasil kali persamaan 14. Maka persamaan 15 digantikan dengan persamaan 15 dikurangi 3 kali persamaan 14. Didapatkan ini ya. Lalu X3-nya diketahui. Jika X3-nya diketahui, maka X2-nya juga diketahui dengan cara disubstitusikan ya. Disubstitusikan ke persamaan yang sudah dua variabel ini. Entah ke X2-nya, bukan entah ya, ke X2-nya ya, karena X3-nya sudah diketahui. Nah, setelah X2-nya diketahui, maka disubstitusikan ke salah satu yang X4-nya ini ya. Bukan. Maksudnya X3-nya disubstitusikan, X2-nya disubstitusikan sehingga diketahui nilai X1. Pilih di antara rumus ini. Gitu ya, paham ya? Keunggulan dan kelemahan. Ya. Metode eliminasi, substitusi, dan geometri secara umum adalah metode yang mudah untuk digunakan dalam penyelesaian masalah sistem persamaan linear. Tetapi sistem tersebut memiliki kelemahan. Hal ini terjadi apabila ingin dicari penyelesaian dalam sistem persamaan dengan n variabel, dengan n persamaan yang tidak diketahui sama sekali tidak peubahnya. Jadi kesimpulannya adalah persamaan linear tidak melibatkan hasil kali atau akar peubah. Semua peubah hanya muncul sekali dengan pangkat 1 dan tidak muncul sebagai peubah fungsi dari trigonometri, logaritma maupun eksponensial. Tidak semua sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian. Lalu metode eliminasi dan substitusi serta geometris tidak cocok digunakan untuk persamaan dengan n peubah. Lah, sebelum saya akhiri, tolong dengarkan kesimpulan yang saya dapat ya. Bukan kesimpulan ya, hal penting yang harus kalian ketahui. Tidak semua ya metode substitusi, eliminasi, dan geometris ini dapat menyelesaikan persamaan linear itu ya. Seperti yang dijelaskan ini ya. Metode eliminasi ya dan substitusi geometris secara umum adalah metode yang mudah untuk digunakan penyelesaian. Tetapi ya, sistem tersebut memiliki kelemahan ya.
Kelemahannya untuk menyelesaikan persamaan linear tidak hanya untuk persamaan dengan n variabel, tidak hanya itu sampai n ke 100, n ke 200, enggak, bukan hanya itu saja. Ada nanti persamaan-persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ini ya, tidak bisa diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan geometris. Bahkan tidak bisa gitu ya, tidak bisa diketahui bagaimana caranya dengan menggunakan metode lain ya, dengan cara menggunakan metode lain, yaitu yang disebut dengan metode Gauss. Artinya gini, persamaan linear yang menggunakan tiga peubah ya, itu diselesaikan dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode geometris terlebih dahulu. Coba menggunakan tiga metode itu. Jika seumpamanya hasilnya tidak diketahui dengan menggunakan tiga metode ini, maka sudah positif, fix. Itu hanya bisa diselesaikan dengan metode Gauss. Gitu ya, paham ya? Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika semuanya ada pertanyaan ya, silahkan komentar ya. Komentar di kolom komentar juga tidak apa-apa. Komentar di grup juga tidak apa-apa. Kalau kalian malu, takut dikatakan bodoh ya, kalian malu komentar sebagai publik ya, komentar di grup malu, komentar secara pribadi juga tidak apa-apa gitu ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.